Yo, minasan! Kali ini kita akan melihat One Shot Guns and Valinta yang menceritakan sejarah sesungguhnya dari Shimo Heiha. Ini benar-benar manga yang berbeda dan tidak ada kaitannya sama Record of Ragnarok. Bahkan penerbitnya juga berbeda loh. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, dari lapangan merah dan terus berlanjut. Diceritakanlah bahwa selama Perang Dunia Kedua pada 30 November 1939 di ibu kota Uni Soviet Moskow, para petinggi militer berdiskusi tentang Finlandia yang menolak untuk menyerahkan sebagian daerah Karelia dan negosiasi telah disetujui. Kita pun diperlihatkan Joseph Stalin yang merupakan sekretaris umum Partai Komunis Soviet. Dia tersenyum menyeramkan dengan memberi perintah untuk menempatkan 1 juta pasukan di perbatasan Finlandia. Ini akan menjadi awal dari kehancuran Finlandia. Akibat dari keputusan itu, 21 Desember 1939 di dekat Sungai Kolla, Finlandia, akan mengalami 84 hari sampai akhir perang musim dingin. Di sini sudah diperlihatkan Shimo Heiha yang memakai topeng sebagai angkatan ke-32 militer Finlandia dan akan berhadapan dengan 4.000 tentara Uni Soviet. Ketika salah satu tentara Soviet merasa kedinginan sampai kakinya mati rasa, mereka di sini berusaha tetap maju karena area itu akan segera dibuka. Kapten mereka mengingatkan agar mereka diam saja, tapi siapapun tidak menyangka jika kepala kapten mereka sudah tertembak peluru. Ketakutan pun mulai melanda karena satu persatu dari mereka tertembak mati oleh headshot yang tidak diketahui dari sisi mana musuh menembak. Prajurit itu bertanya-tanya, "Kau ada di mana, Keparat?" Namun sekali lagi musuh melepaskan peluru dari senapannya dan tepat mengenai kepala musuhnya. Kita pun diperlihatkan orang yang melakukan tembakan headshot itu, yaitu Shimo Heiha. Dia membuka tudungnya dan menampilkan wajahnya. Dia berasal dari Kompi ke-6, Resimen ke-34, Divisi ke-12 sebagai Kapten Cadangan Angkatan Pertahanan Finlandia. Saat itu, Shimo Heiha berusia 34 tahun. Beralih di kamp tentara Finlandia di dekat Sungai Kolla, para prajurit bersorak dengan menenggak alkohol. Mereka memberikan semangat atas keberhasilan Shimo Heiha yang menembak 10 prajurit Uni Soviet dengan 10 tembakan beruntun. Lalu, Aarne Jutilainen sebagai komandan Kompi ke-6 yang sudah tampak mabuk mendekati Shimo Heiha, memanggilnya Simuna dan memberikannya segelas alkohol sebagai hadiah. "Hayo minum sepuasnya." Simuna menolak tapi tetap meminumnya, minasan. Prajurit lain meminta komandannya itu untuk berhenti menuangkan vodka padanya selama misi ini, tapi tidak dihiraukan. Dia bernama Giv. Menurutnya untuk bisa mengalahkan 10 orang prajurit Uni Soviet sendirian itu agak... Temannya yang lain membela bahwa dia tidak akan heran jika komandan sampai terguncang begitu parahnya. Sementara itu, Shimo Heiha memilih pergi dengan telinga yang sudah memerah karena merasa malu, minasan. Bisa diperhatikan, saat dia tidak sengaja bersenggolan dengan prajurit lain, tubuh Shimo Heiha lebih kecil dan pendek daripada yang lainnya, membuat yang lainnya meminta maaf telah menabraknya karena dia memang tidak melihat Simuna. Tapi karena ekspresi Simuna sangat menyeramkan, membuat prajurit itu sampai meminta maaf lagi karena dia tidak bermaksud seperti itu. Simuna pun berpamitan untuk berpatroli sebentar. Ketika Simuna berpapasan dengan Giv, dia memanggil Simuna karena dia melupakan skupnya. Simuna hanya menjawab, "Tidak masalah." Membuat rekan mereka yang lain mengatakan agar membiarkan Simuna sendirian dulu. Toh, dia akan baik-baik saja kok. Nah, ini dia, minasan. Kita diperlihatkan kebiasaannya Simuna yang keluar dari rumah lalu mengambil salju dan memakannya. Dari balik pohon, Simuna mulai memakai topeng pelindung serta secara khusyuk memegangi senapannya. Di saat yang sama, prajurit Uni Soviet sangat terkejut karena tidak ada satupun anggota tim inspeksi kemarin malam yang kembali.
Mereka menyangkal hal ini karena palingan musuh hanya 30 ekor tikus. Tapi kemudian mereka merasa ada sesuatu di bawah tumpukan salju ini. Saat mereka menggali saljunya, mereka sangat terkejut melihat mayat membeku dengan luka menganga di keningnya yang langsung dikenal sebagai salah satu prajurit dari tim inspeksi. Belum selesai mereka kaget, salah satu dari mereka sudah ditembak headshot oleh Simo Heiha. Mereka pun tahu kalau itu adalah serangan musuh dan mereka berteriak untuk tidak gentar. "Cepat, kejar dan tembak dia!" Tapi satu persatu dari mereka kembali tewas seketika setelah ditembak oleh Simo Heiha minasan. Di sini kita diperlihatkan wajah Simo Heiha tanpa topeng yang sadar akan pergerakan musuh yang mulai menembakinya beserta hewan rusa yang juga mulai berlarian mendengar keributan gencatan senjata. Simo Heiha pun mengingat ketika dirinya masih kecil. Orang tuanya tampak bangga ketika Simo Heiha berhasil membawa pulang rusa besar hasil buruannya. Simo Heiha sangat senang mendengar ucapan orang tuanya bahwa dia sudah menjadi pemburu yang hebat. Sayangnya, hal itu tidak semanis dengan apa yang terjadi di lingkungan luar. Simo Heiha mendapatkan julukan si kecil Heiha. Dia bahkan dirundung oleh teman sebayanya, menyuruh Simo Heiha untuk tidak terbawa suasana demi orang yang lebih lemah. Tidak sampai di situ, orang dewasa sekalipun tidak suka melihat tubuh Simo Heiha yang memiliki tinggi badan yang sama dengan putrinya yang berusia 10 tahun. Padahal, Simo Heiha sudah menginjak usia 18 tahun saat itu. Tapi tingginya bahkan tidak mencapai 180 cm. Wah, apa kabar nih tinggi badannya orang Indonesia? Lalu, pria paruh baya dengan ketidaksukaannya mencari putrinya dan menyuruh Simo Heiha untuk tidak mendekati putrinya. Dia takut kalau Simo Heiha memiliki penyakit yang aneh. Orang-orang meyakinkan Simo Heiha bahwa tidak peduli seberapa baik dia dalam hal menembak, Simo Heiha pasti tidak akan pernah diterima di militer. Tapi, Simo Heiha tidak pernah gentar minasan. Dia membuktikan ketajamannya dalam hal menembak. Kembali ke masa sekarang, prajurit Uni Soviet meneropong Simo Heiha yang berada di atas pepohonan. Menurutnya, musuhnya itu monster. Sulit dipercaya, pria itu tidak menggunakan scope. Apa dia menembaki mereka dari jarak ratusan meter? Dia bahkan sendirian. Dalam pandangan teropong musuh, Simo Heiha sadar kalau posisinya telah ketahuan. Dia segera bergerak untuk menembak musuh yang meneropongnya meskipun musuh berteriak, "Hentikan!" Di malam yang dingin itu, prajurit Finlandia yang tadinya berpesta langsung menyadari kalau Simo Heiha dalam bahaya. Gif berlari kencang untuk menyelamatkan Simo Heiha, tapi seorang kapten menyuruhnya menunggu dan jangan panik. Dia memperingatkan Gif yang sudah disuruhnya untuk melihatnya baik-baik karena Simo Heiha akan baik-baik saja. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana Simo Heiha mampu membunuh satu peleton Uni Soviet yang berjumlah 25 prajurit sendirian minasan. Tentu saja semua prajurit Finlandia sangat terkejut melihatnya. Itu terjadi pada 83 hari sebelum perang. Pada 15 Januari 1940 atau 60 hari sebelum terjadinya perang musim dingin, Gif memanggil Simo Heiha sebagai Kapten Heiha. Dia memberikan hormat sambil menanyakan, apakah Kapten juga akan ke jembatan penjaga? Bagaimana kalau kita berangkat bersama? Simo Heiha hanya menjawab singkat, baiklah. Gif pun tampak kikuk dan melepaskan kesunyian dengan bertanya, apa mungkin kapten ini adalah utusan Tuhan? Mendengar itu, Simo Heiha langsung keselak minasan. Nah, di bagian ini saya sempat kecewa. Kirain Gif ini Yanti, ternyata Yanto. Dia memperlihatkan foto keluarganya dan menceritakan bahwa dia punya istri dan 5 anak perempuan. Bayi mereka juga akan lahir sebentar lagi. Kemudian dia bertanya, kenapa Kapten Heiha menjadi tentara? Simo Heiha tersenyum tipis lalu menjawab dengan serius, tidak ada alasan besar untuk melindungi orang lain. Simo Heiha hanya melakukan untuk dirinya sendiri. Dia baru saja lulus dari latihan bela diri dan bergabung kemarin. Alasan yang bagus seperti Gif tidak akan pernah dia dapatkan.
Dia hanya khawatir kalau dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa dukungan seseorang. Giff lalu tersenyum memanggil kaptennya dan mengatakan bahwa Kapten Heiha adalah orang yang sangat kuat. Di sini wajah Shimo Heiha tampak senang sekaligus haru ya minasan. Tapi kemudian Shimo Heiha menolak pujian itu karena menurutnya hal yang seperti itu tidak akan mungkin. Giff dengan semangat berteriak, tidak, aku juga akan melakukan yang terbaik agar aku juga bisa menjadi kapten seperti Shimuna. Dan tentu saja aku juga akan berjuang untuk anak-anakku. Giff lalu memohon untuk diajari menembak. Giff mengulurkan tangan sambil berkata, mohon bantuannya kapten. Shimo Heiha pun menjabat tangan Giff dan menyetujuinya. Pada 22 Februari 1940 atau 19 hari menuju perang musim dingin, kapten dari pihak Uni Soviet membagikan strategi dan menyuruh semua prajuritnya untuk bersiap di pos mereka. Mereka akan memulai operasi pengepungan sekarang juga. Lalu pada 25 Februari 1940 yang menjadi pertempuran hari pertama di Kola, kita pun diperlihatkan bagaimana pasukan Uni Soviet dihantam mundur oleh pasukan Finlandia. Banyak dari mereka yang mati oleh sniper Finlandia. Membuat pasukan Uni Soviet kesal karena mereka semua keras kepala sekali. Kapten Uni Soviet itu menyuruh pasukannya untuk cepat bergerak mengisi amunisinya. Ketika skup prajurit Finlandia membidik musuh dari Uni Soviet, mereka menembak sambil bercakap-cakap. Apa kau pernah mendengar tentang dia? Pertempuran kali ini cukup mudah menurutku. Sebelum ditembak tepat di kepala, musuh Uni Soviet itu masih berteriak, "Sialan!" Dan tembakan pun dilepaskan, membuat Shimo Heiha begitu kesulitan bernafas. Perintah kapten dari Finlandia menyuruh prajuritnya untuk merebut semua senjata dan tank yang masih berguna. Setelah mereka membereskan tempat ini, cepat pergi ke barat daya untuk mencari bantuan. Tapi tiba-tiba ketua mereka terkejut melihat kondisi Shimo Heiha. Dengan panik, Giff memanggil Kapten Shimuna dan menolongnya. Mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apa Shimuna tertembak? Shimo Heiha menjawab bahwa dia baik-baik saja. Dia hanya sedikit goyah. Giff lalu melaporkan bahwa dia belum menerima satu surat pun sejak 3 hari yang lalu. Ketua pun terkejut mendengarnya, lalu Giff juga meminta Shimuna untuk istirahat saja karena dia tidak bisa melakukannya sekarang. Tapi Shimo Heiha bersikeras untuk pergi sendirian membawa senapannya dan melanjutkan misinya. Pada 28 Februari 1940 atau 13 hari menuju perang musim dingin di Finlandia, Giff tampak menangis karena menerima surat bahwa istrinya telah melahirkan. Semua yang berada di dalam tenda lalu mengucapkan selamat pada Giff dan bertanya, mau kau kasih nama siapa? Apa istrimu baik-baik saja? Namun ketua justru melihat Shimo Heiha yang menyelinap keluar tanpa berbicara. Ketua langsung memanggilnya dan mengingatkannya bahwa dia belum istirahat sama sekali. Shimo Heiha menjawab singkat, aku tidak apa-apa. Kemudian ketua memanggil Shimuna dengan tegas dan bertanya, apa kau masih menganggap dirimu sendiri adalah kurcaci yang lemah? Shimo Heiha pun berbalik dan terkejut mendengarnya minasan. Ketua pun berteriak, alasan kenapa mereka semua masih hidup sampai saat ini adalah karena perjuanganmu kan? Kau sudah membunuh ratusan pasukan musuh sendirian dan memaksa mundur pasukan Uni Soviet dari garis pertahanan mereka. Berapa banyak teman-teman kita yang sudah kau selamatkan? Kenapa kau tidak menyadarinya? Banggalah pada dirimu sendiri, Shimuna. Shimo Heiha pun hanya bisa terperangah mendengarnya. Ketua lalu menepuk pundak Shimo Heiha dan mengusap kepalanya sambil berkata, kalau kau sudah mengerti, sekarang makanlah yang banyak dan cepatlah tidur. Kau itu bawahanku yang penting. Shimo Heiha lantas tersenyum memanggil ketuanya dan berterima kasih padanya. Ketuanya lalu berjalan meninggalkannya sambil mengayunkan tangannya dengan ramah minasan. Kemudian pada 6 Maret 1940 yang merupakan pertempuran Kolla kedua serta 6 hari menuju perang musim dingin Finlandia. Ketua mereka berteriak agar mereka semua mendengarkannya. Mereka akan mengalahkan Uni Soviet hanya dengan beberapa orang.
Ini adalah tanah milik mereka. Jangan biarkan Uni Soviet menginjakkan kakinya di tanah air mereka, apalagi mereka memiliki dewa kemenangan. Hancurkan satu persatu musuh, lalu warnai merah di ladang salju dengan darah musuh. Ayo kita pergi, sialan! Mereka pun mulai berlari dan berteriak. Mereka datang, pasukan Uni Soviet, White Death akan menghadangmu. Kita pun diperlihatkan bagaimana Simo Heiha memakai senapan mesin ringan bernama Suomi KP-31. Dia langsung menembak pasukan Uni Soviet dengan brutal minasan. Tentu saja Giff begitu terkejut melihatnya karena dia tidak menyangka jika Kapten Simuna bisa menggunakan senapan mesin. Ketua lantas tersenyum senang karena semua prajurit Finlandia menjadi sangat semangat melihat aksi Kapten Simuna. Ketika Uni Soviet akan membalas serangan dengan Brigade Tank 1, para prajurit Finlandia mulai waspada melihat pasukan tank mereka. Namun Simo Heiha memutuskan untuk melakukannya sendiri. Dan kita pun diperlihatkan satu kejadian yang sangat fenomenal di mana Simo Heiha mengarahkan tembakannya tepat di moncong tank. Perlahan peluru Simo Heiha masuk ke dalam moncong tank dan meledakkannya saat itu juga, menjadikan tank itu sebagai bom yang juga menghancurkan prajurit Uni Soviet. Wah, gokil! No scoop, no bazooka, tapi bisa menghancurkan tank. Jarak pandang Simo Heiha benar-benar mengerikan ya. Hal itu membuat prajurit Finlandia bersorak senang karena mereka berhasil. Kapten Simuna memang hebat. Ketua lalu mengarahkan tank nomor 1 milik mereka untuk melanjutkan pertempuran. Sementara prajurit Uni Soviet tidak percaya kalau tank mereka bisa dihancurkan dengan mudahnya. Mereka tahu kalau mereka akan terbunuh jika terus begini. Mereka bertanya-tanya, apa sudah ada surat perintah mundur? Namun Simo Heiha sudah berada di atas bukit dan membidik pasukan Uni Soviet yang tersisa. Sayangnya, keberadaan Simo Heiha sudah langsung diketahui oleh salah satu dari mereka. Sehingga musuh juga membidik Simo Heiha. Tapi Simo Heiha melirik ke sisi lain, di mana terlihat Giff sudah nyaris ditembak pada kepalanya oleh pasukan Uni Soviet minasan. Wah, kok bisa Giff ada di situ ya? Tentu saja Simo Heiha sangat terkejut melihatnya. Ketika Giff sudah pasrah akan kematiannya, Simo Heiha dengan cepat menembakkan senapannya untuk membunuh prajurit yang mau menembak Giff sekaligus menyelamatkan rekannya itu. Tapi sayangnya, musuh yang membidik Simo Heiha juga berhasil menembakkan pelurunya yang tepat mengenai wajah Simo Heiha minasan. Jadi di sini terlihat tembakan 3 arah. Tapi karena prajurit yang mau menembak Giff sudah tewas duluan, sehingga Giff bisa selamat. Dia begitu terkejut melihat Kapten Simuna memiliki luka yang menyeramkan di pipinya. Simo Heiha pun jatuh dari tebing dan pingsan seketika. Ketua yang menyadari Simuna terjatuh dari tebing langsung berlari untuk melindunginya dan menembaki pasukan Uni Soviet yang tersisa. Ketua pun melihat luka yang mengerikan di pipi Simuna, tapi meminta Simuna untuk bertahan. Di saat yang sama, perintah sudah turun dari pasukan Soviet untuk mundur, membuat ketua terus menembak ke arah mereka agar mereka tidak lari. Dalam mimpi Simo Heiha, dia mengingat sewaktu dirinya masih kecil, ayahnya datang mengusap kepalanya dengan lembut dan menasihatinya, jika kau adalah seorang pria, jangan lihat ke belakang. Kau punya sesuatu yang tidak ada seorang pun bisa mengalahkanmu. Simo Heiha kecil menerima senapan itu dan menangis. Dia berjanji akan melakukan yang terbaik. Dia berkata, aku tidak akan kalah dari siapapun. Janji itu terus dipegang Simo Heiha hingga akhirnya dia sadar setelah merasakan tetesan air mata dari rekan-rekannya. Para prajurit Finlandia sangat senang karena kapten mereka sudah sadar. Giff lalu memegangi tangan Simo Heiha, menangis dan mengatakan, "Kapten, apa yang harus aku lakukan? Aku minta maaf padamu." Simo Heiha dengan wajah penuh perban hanya bisa memanggil nama Giff. Lalu ketua pun mendatanginya, memegangi tangan Simo Heiha sambil mengatakan bahwa markas besar baru saja mengumumkan hasil perang. Kita menang Simuna. Saat itulah air mata menetes keluar dari mata Simo Heiha. Dia bertanya-tanya,
Apa aku masih bermimpi? Ketua pun tersenyum menjawab, ini bukan mimpi Simuna. Kau adalah pahlawan kami, pahlawan Finlandia, Simo Heiha. Semua prajurit lantas tersenyum senang dan bangga pada Kapten Simuna. Diceritakanlah bahwa Simo Heiha juga dikenal sebagai White Death. Sekitar 542 orang yang dikonfirmasi secara resmi berhasil Simo Heiha kalahkan. Rekor ini telah menjadi legenda sebagai pertempuran yang paling sukses di dunia. Dia telah terjun ke dunia militer pada usia 12 tahun. Dia adalah pahlawan Finlandia. Tertulis pada panel akhir, seorang pahlawan yang telah menyelamatkan teman-temannya dan menyelamatkan negaranya. Dan One Shoot Guns and Valinta pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, sungguh cerita yang sangat menginspirasi ya. Di dunia ini ada banyak sekali orang-orang hebat yang hidup sebagai legenda. Jadi kita juga harus semangat menjalani hari-hari kita yang kelak akan menjadi sejarah juga. Oke deh minasan, sampai di sini dulu ya. Dah.